Yang keenam, as-salatu haqinan bil baul, salat dalam keadaan terpaksa mendesak, buang air kecil. Tapi ini catatannya Pak, sebelum masuk salat. Dia sudah nak buang air kecil. Lalu, saya nak salat dulu lah, salat berjemaah lagi, nanti saya tertinggal pula. Dia paksakan Pak, dia tahan ingin buang air kecil itu, dia salat. Ini makruh hukumnya. Salatnya sah, tetapi perbuatannya itu memaksakan itu adalah makruh. Coba perhatikan betapa bijaksananya syariat Islam kita ini Pak. Yang ketiga, salat dalam keadaan terdesak nak buang air besar. Ini sama juga dengan yang tadi. Tunaikan dulu itu, tapi saya terlambat salat berjemaah nanti Pak Ustaz. Kalau sudah mendesak itu Pak, dahulukan dulu ini. Di hadis disebutkan idza wudi'al isya wa hadara al-asya faqaddimu bil asya. Apabila makanan hidangan malam itu sudah dihidangkan, salat isya datang, tiba waktunya, dahulukan dulu makan tersebut. Tetapi jangan dibuat kebiasaan baik. Misalkan ada tamu datang, kita bertamu ke rumah seseorang, lalu dia hidangkan makanan, tiba-tiba Allahu Akbar Isya. Jika orangnya kira-kira tidak tersinggung, kita ajak dia salat, ya alhamdulillah. Jika tidak, maka lanjutkan dulu makan, nanti salat berjemaah diajak orang tersebut. Sedangkan makanan saya seperti itu, apatah lagi kalau terdesak nak buang hajat. Baik. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, salat dalam keadaan hariqan birrih. Merasa terpaksa juga atau terdesak ingin buang air, ingin buang angin. Ini pun orangnya kembung misalkan perutnya Pak, di asam lambung, ataupun sangat banyak angin dalam perutnya. Orang yang dalam keadaan begini, dia usahakan dulu untuk menyelesaikan itu, baru dia salat dengan khusyuk. Yang kesembilan, al-qiyam ala rijlin wahidah, berdiri di atas satu kaki. Dia salat, saya ingin membuktikan kekuatan kaki saya dulu, bilang Allahu Akbar, dia angkat kakinya satu. Jadi ini makruh hukumnya. Atau wa taqdimuha, satu kaki di depan, satu di belakang. Tak nak jumping dia, entah gimana Pak ya. Dibuat satu kakinya lebih terdepan, yang belakang agak terbelakang, tidak rata dia buat. Ini pun makruh. Ataupun walasquha, terlalu merapatkannya Pak, terlalu merapatkan antara dua tapak kaki kita. Jadi diperkirakan jaraknya itu Pak shibrin. Dalam kitab Tuhfatut Tullab karangan Imam Zakaria Al-Ansari, dianjurkan jarak antara kaki kanan kita dengan kaki kiri itu bishibrin, satu jengkal, lebih kurang kira-kira satu jengkal. Jangan terlalu lebar pula Pak, dan tak bagus nampak, dan tak nyaman juga. Kalau dua jengkal nanti jarak kakinya, itu sangat tidak nyaman ketika sholat Pak. Mengganggu saudara kita juga, mengganggu saudara kita juga, jemaah di samping kanan dan kiri. Terlalu rapat pun itu sulit bergerak, dan itu dimakruhkan. Kalau dirapatkan antara kaki kanan dan kaki kiri. Yang ke-10, yukrahu ayyabsuqa, kalau dia sholat di luar masjid, dimakruhkan dia meludah ke arah kanan ataupun ke arah depan. Tidak boleh. Jadi dia nanti meludah ke arah kiri. Kalau misalkan orang ingin meludah betul Pak, banyak meludahnya, dia ambillah sapu tangan misalkan ataupun tisu, dan dia mengarah ke sebelah kiri. Dan apakah itu membatalkan puasa? Tidak, karena selama seseorang itu dadanya Pak menghadap ke kiblat, kalau wajahnya yang berpaling, itu tidak sempat membatalkan sholat. Makanya tadi memalingkan wajah ke kanan, memalingkan wajah ke kiri, makruh. Tapi kalau ikut dadanya Pak seperti ini, otomatis itu membatalkan sholat. Karena yang diwajibkan menghadap kiblat itu mulai dada kita. Kalau wajah kita tidak diwajibkan, namun makruh tadi kalau kita berpaling. Tapi kalau di masjid ini pada dasarnya haram. Ini menurut ulama kita ini Pak ya. Jadi kalau terdesak di dalam masjid, wallahu a'lam, kalau ada kain dan seterusnya, ya jelas kalau dalam masjid, kalau kita meludah ke depan atau ke samping kanan, itu haram total, karena tidak boleh meludah di masjid. Kecuali ada kain tadi itu Pak ya, itu pun dibuat ke sebelah kiri kita. Dan di tempat-tempat selain masjid pun meludah diusahakan jangan ke kanan dan jangan ke depan Pak. Wallahu a'lam, apakah kalau ke depan itu menghormati arah kiblat. Asyraful jihati jihatul kiblat, arah yang paling mulia adalah arah kiblat. Makanya orang baca Al-Quran dianjurkan menghadap kiblat,
membaca hadis ataupun katakanlah dia berzikir dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, itu yang keberapa nih? Yang ke-10. Yang ke-11, al-isra'u fis shalah, terlalu laju, terburu-buru dalam salat namun rukunnya tetap dikerjakan. Nah ini makanya mohon maaf, salat tarawih yang laju-laju itu Pak, memang rukunnya tetap dikerjakan. Misalnya ketika nak ruku, Allahu Akbar, subhana rabbil azim, Allahu liman hamid, seukuran itu saja. Laju ini perbuatannya itu makruh. Lajunya itu Pak ya, salatnya sah. Kira-kira jelas Pak ya. Tapi kalau dia laju salatnya tidak sempat ada tomak ninahnya atau tumak ninahnya, seukuran membaca subhanallah berhenti ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, kalau tidak ada itu akan berdampak batal salat orang tersebut. Kenapa? Karena satu rukunnya tidak dia kerjakan. Baik. Yang ke-12, farqa'atul asabi', mematahkan, apa namanya ini Pak? Mematah-matahkan pergelangan jari jemari tangan ketika sholat, atau mentasybiknya. Mentasybiknya itu seperti ini Pak, mentasybik dua tangan, jari jemari dua tangan, itu makruh ketika sholat. Kalau di luar sholat Pak Ustadz, ada sebagian ulama berpendapat makruh kalau di dalam masjid, tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Yang jelas tak haram Pak ya. Jangan dikatakan, saya pernah mendengar ada seseorang menyampaikan kalau ke masjid itu haram mematah-matahkan pergelangan jari jemari. Dibuat suaranya itu Pak ya. Itu tidak boleh dikatakan haram Pak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan haram selama yang kita jumpai. Tapi larangannya itu disebutkan ulama makruh. Baik, selanjutnya yang ke-13 kita selesaikan aja Pak insyaallah. Wad'ul yadi 'alal khasirah, meletakkan tangan di pinggang. Misalkan dia salat seperti ini Pak, atau dua-duanya. Dan ada satu kitab, saya lupa nama kitabnya Pak ya, ketika iblis itu turun dilaknat Allah dan dibuang ke bumi ini, iblis itu sampai ke bumi dalam keadaan tangannya di pinggang. Seperti itu. Makanya sebagusnya kita hindari itu Pak ya. Kita hindari itu, bukan kita katakan haram, tapi kita hindari itu, terutama dalam salat, makruh hukumnya. Yang ke-14, khabdur ra'si ziyadatan 'ala sunnah, terlalu merundukkan kepala melebihi batas yang dianjurkan ketika ruku. Ada orang Pak ruku kadang tangannya pun lebih dari lutut. Yang sempurna itu tangan sampai di lutut saja, menggenggam lutut. Kalau lebih, otomatis kepala pun nanti akan lebih merunduk. Ini makruh hukumnya, melebihi. Atau terlalu kurang, kecuali karena ada uzur, sakit dia misalkan. Sakit, seorang sakit pinggang, sulit sekali nak meratakan kepala dan punggung. Kalau dalam konteks ini kurang pun tidak apa-apa, seukuran dia sudah dihitung merunduk Pak ya, semampunya. Berlebihan tidak dianjurkan, terlalu kurang pun tidak dianjurkan, makruh hukumnya. Yang ke-15, terlalu lama duduk istirahat. Dalam mazhab kita Pak, disunatkan duduk istirahat ketika hendak menuju rakaat berikutnya. Setelah sujud kedua nak berdiri Pak ya, Allahu Akbar, disunatkan duduk istirahat seukuran sebentar saja. Seukuran sebentar saja, tidak sempat seukuran duduk di antara dua sujud. Contohnya Pak ya, seorang misalkan di rakaat pertama sudah selesai dia sujud kedua, nak bangkit berdiri menuju rakaat kedua. Ketika nak bangkit ini, dia disunatkan dulu duduk istirahat itu. Tapi itu tak wajib, sunat dalam mazhab kita. Mazhab yang lain tidak. Dia duduk sebentar baru berdiri seukuran membaca subhanallah. Kalau dia tambahkan lebih dari ukuran duduk di antara dua sujud baca 3 kali, otomatis itu makruh. Kecuali orangnya mohon maaf agak besar badannya misalkan, sulit dia nak berdiri Pak ya. Itu namanya uzur. Yang ke-16, al-jahru fi mawdi'il israr awil aks, menjaharkan bacaan di solat atau di bacaan yang dianjurkan disirkan, disederhanakan ataupun tidak dinyaringkan. Subuh di zuhur misalkan, salat zuhur dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia jaharkan bacaan. Batal tak solat dia Pak? Tidak batal, tetapi makruh. Atau di salat subuh misalkan, ketika membaca Al-Fatihah dia baca dengan sir,
tidak jahar, tidak nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia tidak nyaringkan. Itu makruh hukumnya. Kecuali ada hajat. Contohnya seorang guru, Pak, dia mau mengajari murid-muridnya bacaan solat. Solat itu solat zuhur atau solat asar, lagi dia ajarkan ke murid-muridnya. Nah, dia menyaringkan bacaan itu tujuan supaya murid-muridnya itu tahu tempat di mana zikir-zikirnya, pembelajaran, itu tidak makruh. Nah, jadi ada kaidah umum fikih, la karahata ma'al hajah. Hilang hukum makruh kalau dibutuhkan. Tapi bukan yang dibuat-buat, contohnya ini. Nah, dulu sering kita sampaikan kajian di sini juga kalau saya tak salah, sholat duha di sebagian sekolah SMP, SD misalkan dilakukan secara berjemaah dan nyaring bacaan. Makruhkah itu Pak Ustadz? Jawabannya, kalau demi tujuan pendidikan dan supaya anak-anak itu terbiasa melakukan itu disiplin, maka Allah alam hilang kemakruhannya, dibutuhkan untuk pendidikan. Tetapi jangan selalunya. Artinya kalau sudah kelas 3 SMA dia nanti misalkan atau aliyah, disampaikanlah hukumnya kepadanya. Yang ke-17, muqaranatul imam, menyamai gerakan imam dalam perbuatan sholat, dan itu dapat mengurangkan pahala sholat. Imam mau ruku, Allahu Akbar, sama-sama dia. Kalau dia lebih dahuluan dari imam, itu yang membatalkan pahala sholat berjemaah. Tapi kalau sama-sama Pak, kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram mesti imam itu harus dahuluan. Kalau sama-sama takbir kita dengan imamnya, tak sah berjemaah kita nanti. Selain dari takbiratul ihram, kita bersama imam ini baca gerakannya itu sama dengan makmum menyamai imam tersebut, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sama-sama ruku. Imam masih mulai ruku, Allahu Akbar, dia pun ruku. Sepatutnya selesai dulu imam baru dia kerjakan. Baik jemaah yang dirahmati Allah, yang ke-18, solat dalam keadaan sangat mengantuk sekali. Jika memang waktu masih lapang dan dia yakin kalau dia tidur sebentar nanti dia masih bangun, masih ada waktu. Nah, dalam konteks seperti ini, orang tersebut makruh dia solat dalam keadaan sangat mengantuk. Misalkan orang begadang dia Pak ya, kepekerjaannya menuntut itu. Kecuali begadang yang dibuat-buat sia-sia Pak ya. Kalau begadang yang dibuat-buat itu tidak ditoleransi tentu saja. Ini orangnya misalkan dia bekerja malam Pak, lembur dia, esok jadi mengantuk sekali. Pas sholat zuhur dia rasakan hampir jatuh dia kadang saking mengantuknya. Dalam konteks ini dia tidur dulu sebentar. Nah, kalau dia yakin nanti tidak habis waktu, dia yakin dia bangun nanti.